Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam kompeten. Kami dari kelompok 18 akan mempresentasikan tentang tugas problem solving and decision making usaha Pak Parto dengan instruktur Pak Irfandi dan Pak Rudi, dan dengan mentor kami ada Bu Teresia. Anggota kelompok 18 yang pertama ada James, yang kedua Alfia, yang ketiga Rohima, yang keempat Lutfi, yang kelima Reni, dan yang terakhir ada Wanda. Baik, ini adalah studi kasus Pak Parto yang telah diberikan oleh instruktur sebelumnya. Baik, untuk menjawab studi kasus yang telah diberikan sebelumnya, kami menggunakan 5 proses problem solving and decision making. Yang pertama, mengenali dan mendefinisikan problem. Yang kedua, menganalisis problem. Yang ketiga, mengembangkan kemungkinan solusi. Yang keempat, mengevaluasi solusi. Dan yang terakhir, mengimplementasikan solusi terpilih. Yuk, langsung saja kita mulai. Baik, langsung saja ke proses yang pertama, yakni mengenali dan mendefinisikan problem. Dalam hal ini, kita menggunakan metode 5W plus 1H. Untuk yang pertama, apa masalahnya? Masalahnya yakni menurunnya profit usaha Pak Parto lebih dari 30% di tahun 2020 dan tahun 2021, serta kehilangan pelanggan lebih dari 25%. Kemudian, di mana masalah tersebut terjadi, yakni pada usaha atau warung Pak Parto. Kemudian siapa yang mengalami masalah, yakni Pak Parto sebagai pelaku UMKM di Kota Bandung. Kemudian kapan masalah tersebut terjadi, yakni pada tahun 2020 dan 2021 atau pada masa pandemi COVID-19. Kemudian bagaimana masalah tersebut terjadi? Jadi Pak Parto tidak cukup modal untuk bersaing dengan para pengusaha kakap yang sudah gencar melakukan promosi di berbagai channel dengan biaya yang jauh lebih besar. Kemudian bagaimana dampak dari masalah tersebut? Dampaknya adalah Pak Parto tidak mampu membayar sewa warung dan gaji karyawan. Berikut adalah data kinerja Parto Kuliner dan data kompetitor kuliner di Kota Bandung. Proses yang kedua yakni menganalisis problem dengan menggunakan metode Fishbone. Dalam metode Fishbone ini terdapat 6 kerangka. Yang pertama mesin, yang kedua method, yang ketiga material, yang keempat people, yang kelima measurement, dan yang terakhir adalah model nature. Pada kerangka mesin terdapat beberapa masalah yang menyebabkan profit menurun. Yang pertama, tidak memanfaatkan media sosial dengan baik dan adanya kemajuan teknologi. Pada menu method, belum mengetahui media promosi lainnya dan kurangnya strategi pemasaran. Pada kerangka material, menu makanan kurang bervariasi. Pada menu people, kehilangan pelanggan sebesar 25% dan tingginya tingkat turnover karyawan. Kemudian pada kerangka measurement, ini adalah penghasilan rendah dari konsumen serta harga produk atau kualitas yang ditawarkan oleh Pak Parto. Kemudian pada kerangka yang terakhir adalah modern nature. Ini adanya persaingan pasar dan kondisi pandemi seperti PSBB yang berpengaruh terhadap jam operasional. Selanjutnya adalah proses yang ketiga, yakni mengembangkan kemungkinan solusi. Dalam hal ini kami menggunakan metode Scamper. Poin yang pertama adalah S atau substitute. Bagian apa yang perlu disubstitusi oleh Pak Parto agar usaha kuliner miliknya tetap berkembang dan mampu memaksimalkan keuntungan? Yang pertama adalah promosi, yang kedua membuat peraturan baru seperti all you can eat, yang ketiga menambah topping, dan yang terakhir adalah menambah menu baru. Kemudian poin yang kedua adalah combinate, atau apa saja yang bisa dikombinasikan oleh Pak Parto agar bisa memaksimalkan kegiatan bisnisnya dan bisa menarik minat konsumen. Yang pertama, Pak Parto dapat mengkombinasikan beberapa topping dalam satu jenis makanan. Kemudian yang kedua adalah memberikan topping seperti keju, mozzarella, abon, dan topping lainnya. Kemudian yang ketiga adalah pada menu ikan bakar dapat diberikan tambahan jenis saus sesuai dengan permintaan konsumen. Dan yang terakhir adalah mengkombinasikan sistem penjualan secara online dan offline. Yang selanjutnya adalah atau adaptasi, atau dapat dikatakan proses apa yang perlu disesuaikan oleh Pak Parto dalam menjalankan bisnisnya di masa sekarang. Yang pertama adalah penggunaan jasa pengiriman makanan, yang kedua perilaku konsumen pada masa pandemi, dan yang terakhir adalah menyesuaikan jam operasional di masa PSBB. Kemudian yang selanjutnya adalah M atau modifikasi. Apa saja yang perlu dimodifikasi oleh Pak Parto mengenai bisnisnya, lalu bagaimana cara untuk memodifikasi hal tersebut. Yang pertama, Pak Parto dapat memodifikasi porsi makanan dan kemasan. Yang kedua, Pak Parto dapat memodifikasi target konsumen. Dan yang terakhir, dapat memodifikasi warungnya dengan memberikan fasilitas yang sesuai dengan protokol kesehatan.
Kemudian poin yang selanjutnya adalah put to other purpose atau apa fungsi lain yang dapat diterapkan, bagaimana cara Pak Parto agar usahanya lebih dikenal oleh masyarakat luas, dan bagaimana cara Pak Parto bisa menjajakan produk usahanya bisa dikenal oleh semua kalangan. Yang pertama itu, Pak Parto harus meningkatkan brand trust dan brand image dari produknya. Kemudian yang kedua adalah kemasan yang digunakan pada pesan antar hendaknya dapat digunakan berkali-kali. Misalnya box untuk makanannya bisa dipakai untuk wadah cabai, wadah sop, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah E atau eliminate, atau dapat dikatakan apakah ada aspek usaha Pak Parto yang sudah tidak dapat digunakan, atau aspek apa yang perlu Pak Parto hilangkan di usahanya agar tetap bertahan. Yang pertama, Pak Parto dapat menghilangkan beberapa komponen dalam makanannya yang kira-kira mahal. Kemudian yang kedua adalah menghilangkan menu pecel lele geprek, karena kami pikir Pak Parto harus fokus terhadap satu atau dua menu yang menjadi karakteristik usahanya. Dan yang terakhir adalah menutup satu cabang yang kurang potensial agar dapat mengurangi beban usaha. Kemudian yang terakhir adalah reordering atau apa yang terjadi jika urutannya diubah. Apabila urutannya dirubah, maka dikhawatirkan proses dalam usaha Pak Parto tidak berjalan dengan baik. Atau dengan kata lain, untuk saat ini Pak Parto harus lebih memperhatikan proses bisnis dan mengoptimalkan potensi yang ada agar usahanya dapat berkembang lagi dan mampu bersaing. Baik, proses yang keempat adalah mengevaluasi solusi. Dalam hal ini, kita sudah menemukan 3 alternatif solusi. Yang pertama, membuat peraturan baru seperti all you can eat dan ambil nasi sepuasnya. Kemudian alternatif yang kedua, menutup satu cabang yang kurang potensial dan mengoptimalkan cabang lain yang lebih potensial. Kemudian mengalokasikan dana pada kegiatan atau media promosi, baik secara online ataupun offline. Kemudian alternatif yang ketiga adalah mengganti menu sesuai dengan permintaan pasar, seperti menambah topping dan tidak menjual beberapa menu. Dalam proses keempat ini, kami menggunakan metode Mas and Wants seperti pada tabel yang sudah tertera pada layar, bahwasannya alternatif kedua memiliki nilai yang lebih tinggi. Oleh karena itu, alternatif kedua adalah alternatif solusi yang kami pilih. Selanjutnya adalah proses yang kelima, yakni mengimplementasikan solusi yang dipilih. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya kami memilih alternatif yang kedua. Kemudian untuk implementasinya, yang pertama, Pak Parto menutup salah satu warung yang kurang potensial untuk mengurangi pengeluaran. Hal tersebut perlu dilakukan karena pada masa pandemi terdapat peraturan jam operasional dan PSBB, sehingga tingkat mobilisasi seseorang akan berkurang. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan kegiatan promosi dan ads di media sosial, serta promosi lewat mulut ke mulut. Dan yang terakhir adalah memaksimalkan komponen tag pada Instagram. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 18. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.